wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Silviati Wenas SPD. Saat ini saya bertugas sebagai guru di TK Negeri Pembina Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik yang saya terapkan, yaitu berjudul Optimalisasi Sensori 5M dalam meningkatkan keterampilan pramenulis pada anak di TK Negeri Pembina Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. TK Negeri Pembina Ujung Bulu terletak di pusat kota Kabupaten Bulukumba. Sekolah kami salah satu TK favorit yang memiliki jumlah peserta didik 195 orang. Menulis adalah salah satu keterampilan dasar yang penting dalam perkembangan anak, terutama sebagai bekal dalam pendidikan formal di masa depan. Namun, pada anak usia dini, khususnya di jenjang PAUD, kemampuan menulis belum sepenuhnya berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan aspek perkembangan motorik, kognitif, emosional, dan lingkungan anak. Pada usia PAUD, anak-anak masih berada dalam tahap perkembangan motorik halus, yaitu kemampuan menggerakkan tangan dan jari secara terkoordinasi. Keterampilan ini sangat penting sebagai dasar untuk menulis. Jika kemampuan motorik halus belum matang, anak akan mengalami kesulitan dalam memegang alat tulis dan melakukan gerakan menulis dengan tepat. Saat proses belajar berlangsung di TK Negeri Pembina, khususnya di kelas saya kelompok B1, saya melihat masih banyak anak murid saya yang sama sekali belum bisa memegang pensil dengan benar dan belum bisa menyelesaikan lembar kerja yang saya berikan. Saya melihat hanya sebuah coret-coretan yang tampak di lembar kerja anak murid saya. Bahkan ada yang sama sekali tidak bisa dikerjakan. Mereka hanya terlihat berbicara dengan temannya. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi dengan tanya jawab ke murid saya, apa yang menjadi hambatan mereka dalam proses belajar hari ini. Dan berdasarkan jawaban, mereka rata-rata menjawab, saya tidak tahu menulis Ibu Guru, susah, malas, dan mereka merasa bosan. Namun sebelumnya, saya melakukan diskusi kecil dengan rekan guru di sekolah. Saya menyampaikan terkait praktik baik yang akan saya terapkan, dan mereka merespon positif dengan menyampaikan beberapa pendapat dan sangat mendukung apa yang akan saya lakukan. Dalam pelaksanaan praktik baik tidak serta-merta berjalan dengan mulus. Tentunya ada beberapa tantangan yang dapat menjadi hambatan. Di antaranya, setiap anak memiliki tingkat perkembangan sensori yang berbeda. Ada anak yang lebih sensitif terhadap sentuhan, suara, maupun penciuman. Kemudian, keterbatasan fasilitas dan media stimulasi. Tidak semua lembaga PAUD memiliki akses ke alat bantu sensorik seperti pasir kinetik, papan tekstur, atau bahan multisensori. Kemudian, kurangnya pemahaman guru. Tidak semua guru PAUD memahami pentingnya keterlibatan sensori dalam tahap pramenulis. Dalam proses mengajar di kelas, saya biasa menggunakan teknologi berupa video pembelajaran, video edukasi, permainan game interaktif, dan pemanfaatan proyektor atau smart TV. Berdasarkan observasi saya hari ini, sepertinya saya perlu mencari sebuah kegiatan main yang menarik dan tentunya disenangi oleh anak didik saya untuk dapat menstimulus kesiapan menulis mereka. Sehingga saya akan menerapkan praktik baik saya yang berjudul Optimalisasi Sensori 5M untuk meningkatkan keterampilan pramenulis di TK Negeri Pembina Ujung Bulu.
Setiap tantangan yang dilalui pasti ada solusi untuk menghadapinya. Dengan menciptakan lingkungan main yang menyenangkan, menggunakan media yang ada di sekitar lingkungan sekolah tanpa harus menggunakan alat main yang mahal. Adapun kegiatan main yang dapat menstimulus sensori 5M pada anak seperti kegiatan main meronce, menjepit, memindahkan pasir, meremas, dan memotong plastisin, dan juga memeras air menggunakan spons. Jika kegiatan main tersebut secara optimal diterapkan oleh guru-guru PAUD, maka keterampilan pramenulis anak akan meningkat dan anak akan siap menulis sebagai bagian dari literasi dan numerasi. Setelah melakukan observasi dan penerapan praktik baik selama beberapa hari, saatnya saya melakukan refleksi dari segi tingkat keberhasilan maupun apa yang masih perlu diperbaiki. Adapun tingkat keberhasilannya tampak dari anak-anak sangat antusias dan terlibat aktif dalam semua kegiatan main. Kemampuan anak dalam mengenali bentuk dan bunyi huruf meningkat, bahkan pada anak yang sebelumnya belum menunjukkan ketertarikan terhadap kegiatan menulis. Anak-anak juga sudah bisa memegang pensil dan meniru beberapa tulisan yang ada pada lembar kerja. Adapun apa yang perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan ke depannya, yaitu saya akan lebih menyederhanakan alat dan media agar lebih mudah disiapkan dan tidak memakan waktu. Melibatkan orang tua untuk menyediakan bahan sederhana dari rumah, misal buah, rempah, ataupun pasir, agar kegiatan lebih lancar dan kolaboratif. Adapun kesimpulan refleksi yang bisa saya tarik yaitu melalui optimalisasi sensori 5M dalam kegiatan pramenulis, saya menyadari bahwa kesiapan menulis bukan hanya soal menggenggam pensil, tapi berkaitan erat dengan pengalaman sensori yang membangun persepsi, koordinasi, dan rasa percaya diri anak. Kegiatan yang menyenangkan dan melibatkan semua indera membuat anak belajar dengan cara yang alami dan bermakna. Dengan optimalisasi sensori 5M, maka keterampilan pramenulis peserta didik meningkat. Dan tentunya peserta didik akan siap menulis secara bertahap sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek yang diberikan kepada anak-anak sangat bagus untuk melatih keterampilan tangan untuk persiapan pramenulis ke depannya. Saya selaku orang tua murid sangat mengapresiasi kegiatan ini dan sehingga anak saya sangat senang ke sekolah. Kegiatan praktik baik yang dilakukan sangat inspiratif. Pendekatan yang digunakan dalam mempersiapkan murid untuk pramenulis terasa menyenangkan dan bermakna. Murid terlihat antusias saat mengikuti berbagai kegiatan motorik halus, contohnya meremas, meronce, dan memindahkan pasir dengan sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edawati SPD MPD sebagai Kepala TK Negeri Pembina Ujung Bulu. Saya sangat mengapresiasi praktik baik yang dilakukan oleh salah satu guru di TK Negeri Pembina Ujung Bulu, yaitu Ibu Emi. Adapun judul dari praktik baik yang dilakukan yaitu optimalisasi sensori 5M untuk meningkatkan keterampilan pramenulis di TK Negeri Pembina Ujung Bulu. Semoga praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi lembaga lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, semoga melalui lomba ajang GTK kategori PAUD 2025 ini menjadi awal dari lebih banyak berkolaborasi, inovasi, dan berbagi praktik baik antar pendidik. Mari bergerak bersama untuk pendidikan anak usia dini yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan salam PAUD.